Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ya, perbandingan antara Anies Baswedan ke Jember dan Pak Ganjar ya ke Jawa Timur begitu ya. Jadi artinya melihat bahwa kalau Pak Ganjar banyak ya disambut dari kader-kader PDIP di situ begitu ya. Nggak tahu apakah ini ada instruksi ya, langsung begitu ya. Tetapi Anies Baswedan lebih berinteraksi dengan warga begitu ya, dengan rakyat yang kemudian tidak ada kaitannya dengan partai begitu ya. Ya inilah yang kemudian kalau kita melihat Pak Ganjar seolah-olah dia mirah begitu ya. Berarti dia kan seolah-olah kader PDIP begitu ya. Kalau Pak Ganjar ini, kalau Pak Anies Baswedan dia lebih berinteraksi dengan UMKM ya. Menunjukkan ini menjadi catatan penting kepada UMKM yang ada di Jawa Timur begitu kan. Bersentuhan langsung begitu ya. Jadi Anies Baswedan mengatakan bahwa ajak warga Jember nongkrong di warung. Dalam artian apa? Menyerap aspirasi apa yang akan terjadi dan apa yang akan dia minta begitu kan. Berbeda dengan Pak Ganjar yang kemudian sana sini begitu ya. Terus kemudian disambut oleh partainya sendiri begitu ya. Tetapi kalau kita melihat wah Anies Baswedan disambut luar biasa begitu ya. Padahal tidak seviral apa yang dikatakan Pak Ganjar begitu, relawan-relawan Pak Ganjar begitu. Tapi ternyata luar biasa begitu ya. Dan bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Anies Baswedan ajak warga Jember nongkrong di warung ya, begitu banyak begitu. Ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa ayo ya bertemu dengan masyarakat, bahwa banyak ya para buzzer dan cebong, lalu kemudian mengkritik habis-habisan Anies Baswedan begitu, dianggap sebagai pencitraan. Bayangkan begitu ya, pencitraan lagi seakan uang cilik ya. Padahal bagaimana dengan Pak Ganjar? Kan sama begitu ya, kok tidak dicap sebagai pencitraan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi di kolom komentar itu para buzzer itu nimbrung di situ begitu ya, menjelek-jelekan Anies Baswedan, seolah-olah pro terhadap wong cilik dan sebagainya begitu ya. Yang saya katakan bahwa hari ini adalah ketika sebuah partai mengatasnamakan wong cilik tapi tautannya tidak pro terhadap wong cilik, ngapain kita harus itu? Kan begitu logika kita begitu. Jadi mungkin orang-orang yang berkomentar seperti ini adalah mungkin masih belum punya dampak begitu kan pada dirinya begitu ya. Yang gini mau jadi pemimpin ini banyak sekali ya. Ini komentarnya ya, Pak Ganjar, fotonya Pak Ganjar di sini. Ini Wongi Ganjar ya. Tetapi menurut saya pribadi inilah yang kemudian kedunguan mereka begitu ya. Bukankah ini sebuah demokrasi begitu ya? Bayangkan ya. Lantas bagaimana dengan kegemaran Pak Ganjar begitu kan? Bahaya pilih capres hobi nonton porno begitu. Apakah tidak ada narasi-narasi yang dibangun oleh mereka begitu ya? Artinya apa? Artinya mengomentari Anies Baswedan selama ini ya karena satu kebencian, karena kedua adalah kepanikan begitu. Bayangkan begitu ya. Anies Baswedan hanya ke Jember, wah kemudian dianggap pencitraan dan sebagainya begitu ya. Bahkan siapa yang memberi ini banyak sekali ini. Alhamdulillah Capres Anies pernah jadi Gubernur DKI, Capres Prabowo menjadi Menhan ya. Pilih ketiga Anies Baswedan ya, pilih kedua Prabowo Subianto, pilih ke satu Ganjar. Ini maksudnya apa begitu? Astagfirullah, ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Ya inilah yang seharusnya harus dicontoh ya, dalam artian bahwa kita harus menyerap aspirasi masyarakat begitu lewat warkop-warkop, warung-warung dan sebagainya begitu, melihat keluh kesah UMKM dan sebagainya. Itulah seharusnya kita contoh begitu ya. Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ada pro dan kontra begitu ya. Anies Baswedan ajak warga Jember nongkrong di warung. Wah, banyak pro dan kontra begitu ya. Jember, tv1news.com ya, bakal calon presiden capres Anies Baswedan mengunjungi Kabupaten Jember ya Sabtu ya, usai menghadiri jamuan makan di rumah pribadi ya Bupati Jember Hedi Siswanto. Anies Baswedan justru bergegas pergi dan tiba-tiba melanjutkan kegiatan nongkrong di sebuah warung di Jalan Danau Toba ya. Bahkan ya hanya sedikit pernyataan yang dilontarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika pertemuan dengan Bupati ya Hendi dan keluarganya ya. Kemudian datang untuk mendengar aspirasi sebagai masyarakat ya, sebagai tanggung jawab karena kita mendapatkan amanah dari Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, kata Anies Baswedan singkatnya. Dalam artian apa? Ini hanya sepintas begitu ya, bukan mengumpulkan massa terus kemudian memberikan instruksi kepada bawah, tidak begitu. Anies Baswedan hanya santai-santai aja di situ
situ begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tetapi apa yang terjadi? Banyak cibiran-cibiran netizen yang kemudian tidak mau ya ketika Anies Baswedan seperti itu begitu ya. Bahkan di warung tersebut Anies sama sekali tidak menyinggung tentang persaingan Ganjar Pranowo dan sedang dicalonkan oleh PDIP. Padahal Ganjar juga akan berada di Jember untuk deklarasi relawannya ya. Dan bahkan ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan komentar Anies Baswedan beralih untuk memuji ya sambutan masyarakat Jember karena ya sempat berdialog sejenak dengan beberapa orang simpatisan perempuan ya. Bahkan warganya ramah, hangat, dan bersahabat. Kita bicara tentang misi keadilan, ketimpangan, kemiskinan, dan masalah lapangan pekerjaan, ujar Anies Baswedan. Bahkan di warung tersebut Anies berkesempatan diajak merayakan ulang tahun ke-50 anggota komisi ya 11 ya DPR RI ya, Charles Makiansah ya. Bahkan rombongan Anies berpindah dengan sehabis pemotong kue tertar ya. Bahkan berdasarkan jadwal yang beredar di media, malam ini Anies bakal berkunjung Kiai Muzakisah di Pondok Pesantren Al-Qadiri Gebang ya. Pesantren tersebut merupakan milik keluarga anggota Komisi 8 DPR RI dari Partai Nasdem, Fadli Mazukisah ya. Bahkan pagi Anies Baswedan berencana menghadiri acara Hul Habib Soleh di Kecamatan Tanggul dan berlanjut menyapa warga di alun-alun Jember. Bayangkan begitu ya. Ketika Anies Baswedan berada di Jember, dia lebih ke masyarakat, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan habaib, bertemu dengan para kiai-kiai di situ begitu ya, berbeda dengan Ganjar. Lalu kemudian ya hanya jalan-jalan di situ begitu, jogging begitu ya. Terus kemudian ya menemui warga yang nggak tahu apakah ada instruksi langsung atau tidak begitu ya. Tetapi kita melihat dari rekam jejak inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa begitu ya. Bertemu dengan para habaib begitu ya, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Islam dan sebagainya begitu. Bahkan bertemu dengan masyarakat, apa keluhannya masyarakat, UMKM dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kenapa para buzzer dan cebong itu sudah nimbrung di sini, karena tidak ingin apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan harus dicegal begitu ya. Jadi kan aneh begitu ya. Jadi artinya selama ini bahwa wah luar biasa Anies Baswedan. Padahal Pak Ganjar sama-sama di Jawa Timur begitu ya. Tahu-taunya ya hanya jogging begitu ya. Kenapa tidak di Jawa Tengah saja begitu ya? Ya wajar karena Anies Baswedan berangkat dari rakyat kecil, sedangkan Pak Ganjar begitu masih jadi gubernur, lalu kemudian keluyuran kemana ke sini ke begitu kan, jogging di mana-mana setelah di Jakarta, katanya di Surabaya, katanya di Jember dan sebagainya begitu ya. Ini artinya apa? Artinya wah kok bisa seperti ini? Kan begitu logika kita begitu ya. Artinya kalau kita melihat bahwa di tatanan masyarakat, UMKM, rakyat kecil dan sebagainya, para kiai dan para ulama banyak yang mendukung Anies Baswedan, memberikan statement dampak positif kepada Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Karena pada hakikatnya inilah yang seharusnya pemimpin yang dekat dengan warganya, yang dekat dengan para ulama dan para tokoh-tokoh politiknya, para tokoh Islam dan sebagainya begitu kan, apalagi para habaib begitu ya. Luar biasa sekali begitu. Ini yang seharusnya pemimpin harus kita contoh seperti Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.